Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya dan Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Ihsan Aulia Rahman dari kelas 6A Perbankan Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI per 30 September 2025. Dalam tugas ini, saya menggunakan 3 metode analisis, yaitu yang pertama analisis tren dan common sense, kedua analisis rasio keuangan, dan yang ketiga analisis sumber dan penggunaan kas. Boleh kawan-kawan lihat semuanya di slide analisis tren. Pada bagian pertama, saya melakukan analisis tren. Analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari periode sebelumnya ke periode berjalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa total aset BSI meningkat dari sekitar 408 triliun rupiah menjadi 416 triliun rupiah dengan nilai tren sebesar 101,95%. Artinya, total aset mengalami pertumbuhan sekitar 1,95% dibanding tahun dasar. Kemudian laba bersih juga mengalami peningkatan dari 5,1 triliun menjadi 5,5 triliun rupiah dengan tren sebesar 109,4%. Ini menunjukkan laba bersih meningkat sekitar 9,4% dibanding periode sebelumnya. Selain itu, total ekuitas juga meningkat cukup baik menjadi 110,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi permodalan perusahaan semakin kuat. Secara umum, analisis tren menunjukkan bahwa kinerja keuangan BSI mengalami pertumbuhan positif. Boleh kawan-kawan lihat juga slide selanjutnya, slide common sense. Selanjutnya adalah analisis common sense neraca. Analisis common sense digunakan untuk melihat proporsi masing-masing komponen terhadap total aset. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan dan piutang mendominasi struktur aset BSI. Total pembiayaan mencapai sekitar 70,78% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank syariah berjalan dengan baik karena sebagian besar dana disalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Selain itu juga surat berharga mencapai sekitar 15,72% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa BSI juga menjaga likuiditasnya melalui investasi pada surat berharga. Sedangkan kas hanya sekitar 1,44% dari total aset karena sebagian besar dana digunakan untuk aktivitas produktif. Selanjutnya, slide rasio keuangan. Pada bagian berikutnya saya menganalisis rasio keuangan FDR. Pertama adalah rasio likuiditas atau financing to deposit ratio. FDR BSI tahun 2025 sebesar 86,29%, turun dibanding tahun sebelumnya yaitu 88,56%. Penurunan ini menunjukkan bahwa likuiditas bank lebih terjaga karena penyaluran pembiayaan masih berada pada batas sehat. ROA. Kedua adalah return of asset atau ROA. ROA tahun 2025 sebesar 2,39%. Walaupun sedikit turun dari tahun sebelumnya, angka ini masih berada di atas standar OJK yaitu 1,5%. Artinya, BSI masih mampu menghasilkan laba dengan baik dari aset yang dimiliki. KPMM atau KAR. Ketiga adalah rasio solvabilitas atau KPMM. Nilai KAR BSI sebesar 21,59%, jauh di atas standar minimum OJK sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa modal BSI sangat kuat untuk menanggung risiko usaha. NPF keempat adalah non-performing financing atau NPF. NPF gross BSI sebesar 1,84% dan mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Karena nilainya masih di bawah batas 5%, maka kualitas pembiayaan BSI dapat dikatakan sehat. Kelima adalah rasio efisiensi atau BOPO. BOPO BSI sebesar 71,47%, walaupun sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Angka ini masih berada pada kategori efisien karena masih di bawah 80%. Ini berarti pengelolaan biaya operasional perusahaan masih cukup baik. Selanjutnya adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Sumber kas terbesar BSI berasal dari penerimaan kegiatan usaha utama, kenaikan dana pihak ketiga, dan penjualan surat berharga. Sedangkan penggunaan kas terbesar digunakan untuk yang pertama, pembelian surat berharga, penyaluran pembiayaan, dan biaya operasional.
Posisi kas dan setara kas meningkat cukup signifikan dari sekitar 22 triliun menjadi 39 triliun rupiah atau naik sekitar 74,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas BSI berjalan dengan baik dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesimpulan dari PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai kesimpulan berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan BSI berada dalam keadaan sehat dan stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset dan laba, rasio keuangan yang berada pada kategori yang sehat, kualitas pembiayaan yang baik, serta likuiditas yang terjaga dengan kuat. Dengan demikian, BSI menunjukkan kinerja yang positif sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya dan Bapak Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.